Dan di situ gue menemukan klausul bahwa Pemda itu ternyata dilarang menggaji tenaga honorer. Terus kenapa sekarang ada guru honorer? Jadi gini, sebelum ada aturan itu, gaji guru honorer itu diatur oleh Pemda karena memang mereka ini direkrut oleh Pemda. Pemda yang mengatur beban kerjanya, upahnya, dan lain sebagainya. Di sini gue mau tekankan juga nih, urusan guru honorer itu nggak pernah ada di tangan pemerintah pusat. Dan kadang kalau kita scroll TikTok atau Instagram, kita kan sering ya ngeliat konten-konten gaji guru honorer dengan nggak layak atau menunggak berbulan-bulan. Di kolom komentarnya banyak yang mention menteri atau kementerian pendidikan gitu ya. Nah ini sebenarnya agak miss nih teman-teman. Karena dalam konteksnya sebelum UU 2023 tadi yang lebih tepat adalah kita cek kasusnya itu ada di daerah mana dan kita protes ke Pemdanya gitu. Karena kewenangannya bukan di pemerintah pusat untuk guru honorer itu. Terus sekarang setelah UU 2023 gimana? Sekarang Pemda sudah nggak punya otoritas untuk mengangkat tenaga honorer. Tapi satu sekolah bisa melakukan perekrutan kalau memang butuh. Tapi sekolahnya mengurus secara mandiri. Nah, artinya sekarang sekolah itu sendiri yang mengidentifikasi kebutuhannya. Ada atau enggak, berapa banyak. Kemudian sekolah itu yang juga menghitung apakah sekolahnya cukup untuk perekrutan tersebut. Dan tentu saja yang menentukan besaran gajinya adalah sekolah itu sendiri. Sesuai kemampuan anggaran sekolah tersebut. Dan tentu aja besarannya tergantung apa ya. Kalau sekolah negeri itu dari Pemdanya, kalau sekolah swasta dari yayasannya. Nah, disinilah akhirnya tidak ada standar nasional untuk kelayakan upah guru honorer. Nah, ketika gue lihat kondisi payung hukum dan alur kelembagaannya seperti ini, ya gue kalau jadi menteri pendidikan ya atau jadi pemerintah pusat ya ruang geraknya kan terbatas banget. Karena sejak awal pusat nggak megang wewenang buat mengatur sedikit pun terkait tenaga honorer. Artinya sekolah dan daerah punya kewenangan penuh atas itu. Lah kenapa nggak pusat tentuin aja bang, bikin aja standarnya. Masalahnya sekolah persenya apakah mau menerima atau tidak. Karena bisa aja ketika dibikin standarnya dari sekolahnya tidak punya kemampuan untuk merekrut hal tersebut. Jadi ini kan kompleksitasnya luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi ya mau gimana pun gue ngelihat ya sejauh ini yang gue pelajarin dan pahami di pusat itu tetap aja gimana pun punya wewenang dan anggaran. Makanya bagus juga kalau misalnya ada kebijakan dukungan dana dari pusat biar bisa menambah pendapatan guru. Misalnya dalam bentuk tunjangan yang ditetapkan langsung dari pusat. Karena kan supaya teman-teman ketahui biaya raksasa soal pendidikan itu, biaya raksasa pendidikan ini yang 20% dari APBN ini, amanat undang-undang ini, itu nggak semuanya di Kementerian Pendidikan teman-teman. Malah sebagian besar, bisa 80% atau bahkan 90% itu dialirkan ke Pemda masing-masing. Dan Pemda masing-masing mengelola ini dana dipakai untuk apa gitu kan. Itu yang gue pelajarin selama 10 tahun di Kementerian Keuangan.